akuntansi keuangan daerah. Ya, ini sedikit tentang perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. Ya, ini sebelum 2005. Ya, sebelum 2005, ya, akuntansi di Indonesia ini masih istilahnya masih akuntansi tradisional. Ya, tradisional, jadi masih single gitu ya, masih single entry ya. Karena juga undang-undang dari pemerintah ya, undang-undang tentang keuangan negara, kalau kita lihat di sini ya, di modul pemerintah pusat ini misalnya, nah undang-undang tentang keuangan negara yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan di Indonesia, pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia ini kan baru muncul kira-kira tahun atau muncul tahun 2003 ya, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ya, nah ini yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan di Indonesia, di mana sebelumnya sebelum muncul undang-undang ini, ya referensinya atau dasarnya masih banyak menggunakan sistem keuangan zaman pemerintahan kolonial Belanda ya. Nah ini baru tahun 2003 ini termasuk sistem keuangan ya atau pengaturan tentang keuangan ini kan termasuk yang belakangan ya dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain ya. Nah ini baru tahun 2003. Nah kemudian karenanya ini pengelolaan sebelum 2005 ya masih dengan cara yang lama, baru kemudian pada mulai tahun 2005 diterbitkan sistem akuntansi pemerintah ya yang berbasis kas menuju akrual. Ya, nah jadi ada penyesuaian dari sistem cash basis ya yang zaman akuntansi tradisional ya kemudian berkembang menjadi kas menuju akrual atau kas toward akrual ya di mana ada penyesuaian ya beberapa pengeluaran ya di karena APBN sendiri masih cash basis ya. APBN atau APBD kan masih cash basis, tapi nanti ada penyesuaian untuk akun-akun tertentu yang yang harus dicatat secara akrual ya, misalnya pembelian aset. Ya, misalnya pemerintah membeli gedung, pemerintah membeli kendaraan, ya mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, ya pengeluarannya di APBN atau APBD tetap dengan cash basis, tapi kemudian nanti ada penyesuaian sehingga bisa dicatat di neraca. Ya. Nah kemudian tahun 2010 ya sudah mulai menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual penuh, gitu ya. Ya karena ini sudah bisa menerbitkan neraca dan laporan aktivitasnya. Nah, ini kerangka dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum di sektor pemerintahan. Ya, ini adalah ya kerangka ada landasan konseptual, kemudian ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Ya, ini kerangka landasan konseptual ini beberapa aturan ya, beberapa aturan yang menjadi dasar ya. Kemudian juga di dalam kerangka konsep akuntansi pemerintah ini pedomannya ada di PSAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah ya, atau di interpretasi ya kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan. Ya, kemudian pelaksanaan atau operasionalnya ada di kebijakan akuntansi, buletin teknis, ya, kemudian praktek konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat. Ya, sedangkan interpretasi ada di regulasi pemerintah, ya, kemudian di interpretasi ya, IPSAS, ya, kemudian buku teks, hasil riset dan sebagainya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di sektor pemerintah. Ya. Kemudian kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini adalah
prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktek yang spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun ya dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah ya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan antara laporan keuangan terhadap anggaran ya antar periode ataupun antar entitas ya antar daerah gitu ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Ya, jadi ya prinsip dasar ya dan prakteknya seperti apa ya. Ini secara teori kan ini sama dengan akuntansi komersial ya. Nah, hanya nanti isinya tentu yang berbeda karena perbedaan dari sifat organisasinya. Kemudian ada standar akuntansi, ada kebijakan akuntansi, dan ada sistem, gitu ya. Nah ini tentu bagian yang tidak terpisahkan ya dari standar, kemudian ada kebijakan, dan kemudian untuk pelaksanaannya tentu membutuhkan sistem akuntansinya. Ya. Nah, di dalam akuntansi pemerintah daerah ini ya ada kebijakan ya akuntansi pemerintah daerah, ada sistem akuntansi pemerintah daerah, dan dalam prakteknya ada bagan akun standar ya. Ini seperti chart of account ya, penamaan ya, kas itu kodenya berapa gitu ya. Itu adalah bagan akun standar ya, piutang, ada persediaan, ada aset tetap gitu dan sebagainya. Ya, kebijakan ini diatur melalui peraturan kepala daerah ya, melalui peraturan kepala daerah ya. Jadi ditetapkan melalui perda gitu ya, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Kemudian sistem akuntansi pemerintah daerah juga diatur melalui perda, sedangkan bagian akun standar ini diatur oleh pemerintah ya, pemerintah pusat ya, Kementerian Dalam Negeri yang menerbitkan peraturan tentang bagan standar ini ya. Tujuannya agar semua daerah itu sama gitu ya, jadi tidak membuat sendiri-sendiri tentang bagan dari akun standarnya gitu ya. Nah ini juga untuk memenuhi tujuan ini tadi ya, keterbandingan ya antar daerah. Ya. Gitu ya. Jadi bagian akun standarnya ini diatur supaya semua daerah nanti memiliki bagian akun standar yang sama. Ya, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, ya kebijakan akuntansi untuk laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi untuk akun. Itu ya, jadi kebijakan akuntansi ada laporan keuangannya apa saja. Jadi ini unsur-unsur dari laporan keuangan, neraca, laporan nilaba rugi gitu ya. Nah, itu adalah kebijakan untuk jenis laporan atau unsur dari laporan keuangan. Nah, kemudian kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi akun ya, ini berkaitan dengan definisi, pengakuan ya, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan. Ya, ini sama dengan yang ada di PSAK ya. PSAK atau nanti kalau di pemerintah berarti PSAP. Ya, kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun secara dinamis, memuat praktek spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah, berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan. Ya, kebijakan akuntansi ya isinya adalah penegasan apa yang sudah diatur dalam standar akuntansi pemerintah, kemudian penetapan penggunaan metode akuntansi tertentu ya dari beberapa metode yang ditawarkan oleh SAP ya, sama seperti misalnya metode penyusutan, tentu ada beberapa metode. Metode penilaian mungkin ada beberapa metode. Nah, kebijakan daerah lah yang nanti yang menentukan dia mau menggunakan metode yang mana. Yang penting metode itu harus ada di dalam kebijakan standar akuntansi pemerintah. Ya, kemudian penjabaran hal-hal yang belum dirinci di dalam standar akuntansi pemerintah atau hal-hal yang belum diatur di dalam standar akuntansi pemerintah. Ya, ini contohnya
standar antara standar dengan kebijakan. Ya, standar SAP, di dalam SAP menawarkan 3 metode penyusutan, ya, garis lurus, saldo menurun ganda, atau unit produksi. Nah, kebijakan akuntansi yang akan digunakan, ya, Pemda misalnya memilih menggunakan metode garis lurus, ya, dengan merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor sekian, gitu ya. Nah, ini adalah kebijakan, gitu ya. Jadi secara standar akuntansi dipersilakan menggunakan metode ini, kebijakannya diberikan kepada Pemda untuk mengaturnya. Kebijakan akuntansi yang signifikan merupakan kebijakan berupa prinsip dasar, konvensi, dan peraturan yang yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara umum. Ya, bagi pemerintah daerah, kebijakan akuntansi signifikan ini bersumber dari kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang ada di dalam laporan atau lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ya, ini tentang akuntansi pemerintah, ya. Jika pemerintah daerah menemukan transaksi yang secara pedoman belum diatur dalam kebijakan akun, maka pemerintah daerah bisa menggunakan kebijakan akuntansi signifikan sebagai panduan. Ya, jadi artinya kalau tidak ada di dalam pedoman, ya silakan. Ini bagaimana cara membuat kebijakan akuntansinya, ini sudah ada pedomannya, ya, di dalam kebijakan akuntansi signifikan. Oke, jadi kalau misalnya ada hal yang tidak umum, ya, yang ada di daerah tersebut, ya, misalnya apa ya, ada kekhasan tertentu, ya, di daerah tersebut yang tidak diatur di dalam aturan kebijakan akuntansi secara umum. Nah, maka daerah itu bisa membuat kebijakan sendiri, tetapi ada pedomannya, gitu ya. Jadi kebijakan akuntansi signifikan, ya, tujuan laporan keuangan, tanggung jawab atas laporan keuangan, ya, komponen, basis pencatatan, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang perlu dituangkan, ya, oleh pemerintah daerah di dalam peraturan daerah. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, ya, ini memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Ya, ini jadi pelaporannya, ya, keuangannya ini isinya apa saja, ya, intinya begitu. Nah, ini laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah itu harus meliputi, ya, 7, ya, laporan realisasi anggaran, ya, laporan pertanggungjawaban sisa anggaran lebih, laporan operasional, ya, kemudian ekuitas, ya, kemudian neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Itu, ya. Jadi ini adalah laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah. Ya, berbeda dengan APBD-nya, ya. APBD-nya di luar ini, ya. Kemudian harmonisasi dan sinkronisasi, ya, peraturan pemerintah dalam negeri. Nah, ini yang terbaru, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ya, sebagai aturan yang terbaru bagan akun standar Pemda. Ya, jadi bagan akun standar itu yang kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Nah, ini diatur di peraturan ini. Ya, nah, ini mengatur tentang sistem akuntansi Pemda. Ya, ini laporan keuangan SKPD. Ya, SKPD unit yang berada di bawah pemerintah daerah, ya, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, gitu ya, Dinas Koperasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kemudian laporan keuangan Pemda, ya. Oke, itu jadi itu kira-kira sekilas tentang laporan keuangan
pemerintah daerah. Baik, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Ini Pak mau nanya Pak. Iya, silakan. Kan tadi tuh ada laporan ini apa namanya sisa anggaran gitu, kelebihan anggaran. Nah, itu tuh kalau misalkan kita ada kelebihan gitu Pak, bisa nggak apa namanya kalau kita mau mengalokasikannya gitu ya ke yang lain gitu, program yang lain itu mesti konfirmasi dulu ke pusat atau bagaimana Pak? Oke. Ya, uh, sisa anggaran lebih ya. Sisa anggaran lebih ini memang ada beberapa atau perubahan kebijakan lah ya, gitu ya. Nah, jadi seperti kan sisa anggaran lebih ini kan misalnya begini, pemerintah APBD-nya ya tahun ini ya misalnya adalah 1 triliun gitulah misalnya gitu ya. Nah, tetapi hanya terpakai misalnya 900 triliun, berarti kan ada 100 miliar yang tidak terpakai ya, itu merupakan sisa anggaran lebih. Nah, itu yang dimaksud dengan sisa anggaran lebih. Nah, ini eh, tidak artinya kan tahun itu sudah selesai ya, gitu ya. Berarti kan tahun yang bersangkutan itu tidak dipakai. Nah, maka nanti itu akan masuk kepada tahun anggaran berikutnya. Gitu ya, tahun anggaran berikutnya ya harus dibuat rencana baru. Gitu ya. Biasanya sih di dalam kebijakan dari keuangan pemerintah ini tidak bisa ya dialihkan gitu ya. Nah, tidak bisa dialihkan misalnya kan ini anggaran untuk membangun gedung, dianggarkan misalnya bangunan gedung ini 1 miliar. Nah, tetapi kan ketika tender, ternyata tender yang masuk itu di bawah 1 miliar. Nah, maka kan selisihnya itu menjadi anggaran yang tidak terpakai. Nah, itu nggak boleh dipakai gitu ya, tidak boleh dialihkan ke anggaran lain. Gitu ya, tidak boleh dipergunakan untuk yang lain, kecuali kemarin saja gitu ya, ketika kasus COVID ya. Nah, kasus COVID itu kan karena memang istimewa ya, dan itu juga dinaungi oleh undang-undang. Kan waktu itu undang-undangnya disahkan oleh DPR ya. Undang-undangnya disahkan oleh DPR. Jadi karena tiba-tiba muncul kasus COVID di awal tahun 2020 gitu ya. Kemudian dibuatlah undang-undang yang menaungi bahwa pemerintah itu bisa mengalihkan anggarannya. Makanya waktu itu kan banyak beberapa anggaran-anggaran kegiatan yang kemudian dialihkan. Nah, tetapi itu hanya khusus untuk COVID saja gitu ya. Kalau untuk sekarang gitu ya, untuk yang normal, kondisi normal itu nggak bisa gitu ya, tidak bisa dialihkan seperti tadi yang saya berikan contoh, pembangunan gedung masih ada sisa anggaran itu tidak bisa dialihkan, berarti harus dilaporkan sebagai sisa anggaran lebih. Nah, kemudian sisa anggaran lebih inilah nanti harus dianggarkan lagi, harus dibuat lagi rencananya di tahun berikutnya, begitu. Itu ya, itu untuk untuk sisa anggaran lebih gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan saja untuk Baik Pak. pertemuan kita pada hari ini.